sahabat foodpreneur dimanapun teman-teman berada. Nah, balik lagi di Foodies Bedah Bisnis. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Tentunya balik lagi bersama gue Valdia Disajana. Nah, kali ini kita akan bedah bisnis salah satu kuliner yang cukup unik di kota Bandung. Nah, apa nih yang unik? Yuk sambil jalan kita lihat nih. Jadi, tebak-tebakan ya, produknya itu dari mie, lalu terus tempat mangkoknya itu dari tanah liat. Nah, tanah liat apa tuh? Yuk kita lihat ya. Nah, menurut teman-teman apa nih yang unik nih? Apalagi yang unik? Karena ini produk mie yang bisa dibilang cukup fenomenal di Bandung dan pertama ya di Bandung. Nah, ini dia Cici Claypot. Nah, halo Mbak. Nah, Mbak, di Cici Claypot ini menu yang paling favorit apa? Mie kriuk. Selain itu apa lagi? Misoa. Ah, Kang, lu mau apa? Mau pesan apa? Bebas. Ah, aku mau pesan mie kriuk deh, Mbak, sama misoa kali ya. Ada rasa-rasanya nggak? Ada pilihan toppingnya ayam sama sapi. Nah, Bro Rengga mau apa nih? Topping ayam atau sapi? Sapi dia. Nah, sapi. Terus, udah itu dulu deh. Kita akan lihat apa keunikannya lain. Nah, di sini tempat buat masaknya itu dari tanah liat beneran. Nanti kita akan makan langsung dari sini. Sebelum kita ketemu sama ownernya, jangan lupa buat teman-teman subscribe channel ini, aktifkan tanda loncengnya, dan sebarkan juga linknya ke grup-grup WhatsApp, Line, agar semua ilmunya bisa sebar dimanapun buat belajar ilmu bisnis kuliner. Halo foodpreneur di seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Balik lagi nih, kita ada di Foodies Bedah Bisnis. Nah, tentunya kali ini kita akan membahas brand yang cukup unik dan fenomenal juga di Bandung. Apa itu? Cici Claypot. Nah, langsung nih ada ownernya, Cisasa. Apa kabar Cisasa? Baik, Nah, apa kabar? Ci, hadir dengan brand Cici Claypot. Yes. Dan identiknya juga logonya tuh ya, Ci. Iya. Kalau ngomongin logonya mirip banget dari Ini Bandung bukan karena logo terus jadi gini loh, balik karena dari dulu gini kemudian gitu. jadi logo. Bener-bener karakternya dibuat ke logo. Nah, Ci, gimana nih perjalanan bisnisnya, Ci, menghadirkan brand ini? Jadi sebelumnya sih saya kerja kantoran 15 tahun lah, 9 to 5 life. Terus kemudian selalu punya cita-cita pengen berhenti kerja, pengen punya usaha sendiri. Tapi keberaniannya agak sulit, nggak muncul-muncul. Sampai satu saat benar harus berhenti nih, berhenti resign kerja. Terus pengen buka tempat makan, tapi terus belum berani, belum nemu tempatnya, belum nemu barang dagangannya apa. Pendeknya sih belum waktunya. Jadi akhirnya kemudian saya bikin catering makanan rumah. Oh, di tahun berapa, Ci? Tahun sekarang 2020 ya. 2016 lah 2016-an ya, Jalan sekitar 2-3 tahun. Bentuknya online. Jadi nggak usah masak dulu, jadi bentuknya orang pesen dulu kayak PO tapi pendek ya, nggak PO lama. Nah, itu sebenarnya tujuannya supaya orang-orang yang kerja kantoran, yang rumahnya jauh dari rumah tetap bisa makan masakan rumah setiap hari. Terus kemudian akhirnya memberanikan diri dan kebetulan kesempatannya udah ada buka si Cici Claypot ini. Nah, ngomong-ngomong tentang Cici Claypot nih, terinspirasi dari mana, Ci, kalau ngomongin produknya nih ya, Ci? Ini khas banget. Di Bandung baru ketemu nih aku, Ci, menu-menu seperti ini. Gimana nih perjalanannya nih, Ci? Jadi ini cerita 20 tahun lalu, kira-kira aku masih kuliah tuh. Ada yang jualan claypot gini, nasi pakai claypot, pakai jagung, pakai apa di Jalan Dago. Jualannya pinggir jalan di kaki lima, jadi hanya malam. Jadi di jualan di parkiran bank apa gitu. Aku suka banget tuh makan di situ. Terus kemudian dia tutup, terus udah nggak tahu kemana, menghilang aja. Nah, terus udah gitu kalau pas lagi jalan-jalan ke Jakarta, ke Singapura, ke Hong Kong tuh sempet nyobain lah si Claypot ini dan emang doyan. Jadi waktu pas mau buka makanan apa ya, kebetulan di Bandung belum ada. Lah, mari kita hadirkan. Dan emang dari produk yang udah disukain sama Cici ya. Nah, ngomongin Claypot, emang dulu Cici jadi tahu nih Claypot tuh dari mana atau apa? Yang jualan dulu di Dago emang cerita storynya kayak gimana?
gimana? Enggak sih, karena jualan di Dago tuh nggak sempet ngobrol lah, karena mereka waktu itu hanya ada karyawannya aja, belum pernah ketemu sama yang punya. Terus waktu itu aku masih kuliah, jadi nggak kepikir mau nanya-nanya. Kepikir pengen bisnis, makan aja gitu ya, datang makan pulang. Nggak kepikiran bisnis. Terus udah gitu, ya udah karena aku doyan makan si claypot ini, kemudian karena mau buka, seenggaknya harus tahu nih kira-kira sejarahnya dari mana sih, gitu kan. Yaudah belakangan baru tahu ternyata awalnya sih asal datangnya dari Cina Selatan, tapi kemudian lebih banyak populer di Malaysia, di Singapura dan di Hong Kong. Oke, dan di Bandung ini bakal populer nih pasti nih Ci ya. Karena enak Ci. Udah populer kok Bang. Dan dengan brand Cici Claypot ya betul ya. Oke. Kalau ngomongin Cici Claypot berdiri udah berapa lama nih Ci? Kita buka Februari tahun 2019, jadi udah setahun lebih. 1 tahun lebih nih. Nah, terus ngomong-ngomong tentang strategi dulu menghadirkan brand yang baru. Apalagi kalau produk kan perlu edukasi nih Ci. Yes. Terus apa yang dilakukan nih Ci awal-awal? Aku sih pokoknya intinya prinsipnya pengen mendatangkan makanan yang orang gampang suka, gitu. Karena kalau kita bikin menu yang terlalu aneh, pilihannya 2, orang sekali nyoba terus ya udah asal tahu, cukup tahu. Tapi aku pengennya orang yang doyan terus bisa bolak-balik ke sini gitu ya. Jadi nggak cuma sekali doang nyobain terus nggak balik lagi. Aku pengennya orang tetap datang. Jadi nyari makanan apa sih yang unik, orang lain belum punya, tapi juga nggak terlalu aneh sampai semua orang bisa suka. Oke, jadi kalau saya nih sebagai mahasiswa hobi makan mie instan, makan mie jadi nggak jauh-jauh ya. Much better version of Nah, lalu Ci ngomongin mendirikan bisnis nih, ngomongin brandnya ya. Strateginya awal sampai sekarang jadi kayak gimana sih Ci? Teman-teman foodpreneur pengen tahu nih Ci, pada pengen belum. Karena aku kan memang sebelum berdagang itu aku memang mainan sosmed, ya kan, memang cukup aktif di sosial media. Jadi itu tuh jadi salah satu kunci kekuatanku di situ. Kalau aku melihat nih beberapa teman, beberapa orang yang mulai usaha tuh mau masuk sosial media setelah mereka punya dagangan. Jadi kebalik. Kalau Cici kebalik, udah aktif di sosmed. Terus kemudian aku mengkonversikannya untuk berdagang. Jadi aktif di sosmed main apa Ci? Apa TikTok atau apa? Alhamdulillah belum pernah keluar. Ayo dong follow TikTok saya dong Ci. Aku sih aktifnya sebenarnya di Twitter, belakangan di Instagram, terus ngeblog juga. Nah, yang agak sulit menurut pengalaman teman-teman adalah mereka mulai usaha terus kemudian melihat banyak nih tempat-tempat makan yang sukses karena di sosmed sukses, terus mereka mencoba masuk. Agak sulit itu karena ya harus diselami dulu. Sosmed tuh nggak yang kayak kelihatannya banget gampang gitu ya gitu. Jadi ada orang yang mengakalinya dengan punya sosial media strategi sendiri gitu ya. Ada yang memang ownernya turun langsung gitu. Jadi kalau pesanku sebelum mulai nih aktifin dulu sosial medianya ya. Bangun personal branding, tulisan segala macam itu ngaruh ya Ci ya? Ngaruh banget. Ngaruh banget. Terus Ci, sebelum mulai bisnis ini modal apa aja sih yang dilakukan Ci? Modal duit. Wah. Tapi Ci, kalau ngomongin penulis Cici itu pasti networknya banyak juga, nggak cuma modal duit pasti nih ya. Partner semua orang-orang mendukung nih. Modal sih sebenarnya emotional support gitu ya. Ada yang mendukung, terus udah gitu yang pasti ya kalau modal uang, tempat apa segala macam sih ya udah disediakan yang sesuai sama kemampuan kita sendiri. Aku selalu bilang sama teman-teman yang mau dagang, yang mau mulai dagang, start small, start dengan apa yang lo punya, start small, start apa yang kita punya dulu. Jadi misalnya amit-amit nih nggak jalan, ya udah kita tahu resikonya segitu, gitu. Terus udah gitu dari bisnis kecil, dari yang kecil, belajar banyak banget. Jadi kecuali kita modalnya unlimited mah ya, gitu. Yang besar itu pasti mulainya dari yang kecil. Iya. Cukup menarik ya Ci. Terus Ci, kalau ngomongin sekarang udah jalan 1 tahun lebih nih, ngomongin Cici Claypot. Nah, apa sih kelebihannya dibandingkan produk-produk lain? Aku lihat kayak ada karena lihat segala macamnya. Memang si yang utamanya adalah makanan kita yang membedakan sama tempat lain adalah dimasak ulang di si Claypot ini. Claypot ini tembikar tanah liat yang membuat makanan yang di dalamnya tuh lebih manis, lebih wangi, lebih aromanya lebih enak dibanding makanan lain. Beda gitu. Karena faktor ini juga ya, tempatnya juga bikin dia bikin wangi, terus dia menahan panas. Jadi kamu belum dingin kan itu masih panas-panas juga. Enak banget Ci. Kalau dingin pun tetap enak, jangan lagi Ci. Ya kan? Nah terus Ci, dari sisi produk apa yang membedakan Ci? Sisi
sisi produk ya. Kan mie-nya nih cukup besar ya dibandingkan mie instan atau apa nih. Jadi memang kita nyari apa ya, mie yang kan yang jualan mie banyak banget ya. Banyak banget modelnya. Memang kita nyari yang di tempat lain belum ada. Terus akhirnya menemukan si mie yang kriuk dan besar ini bentuknya kayak udon Jepang, tapi kalau udon Jepang kan lembek ya. Kalau ini kan tadinya kriuk dulu. Gitu. Menarik Ci. Terus Ci, kalau ngomongin tentang perjalanan bisnis sekarang nih, jadi ini outletnya ada berapa sih atau kayak gimana sih perjalanannya? Aku sih cuman outlet hanya satu di sini aja. Jadi sebelum aku buka di sini, waktu start mulai itu kita di Jalan Sulanjana. Nggak jauh ya dari sini? Nggak jauh, dekat. Benar. Kenapa kita pindah? Karena kita merasa perlu tempat yang lebih besar. Karena waktu itu tuh kalau weekend orang nungguin sampai 1,5 jam sampai 2 jam waiting listnya kan kasihan. Sementara yang makan dia nggak bisa cepet-cepet karena kan panas. Jadi emang makannya harus pelan-pelan. Jadi akhirnya kita mikir kita harus punya tempat yang lebih besar. Terus udah gitu kita juga pengen buka siang karena waktu di Sulanjana tuh kita bukanya malam. Ya udah akhirnya menemukan tempat di sini yang cocok secara kapasitas dan waktu udah pas dan nggak terlalu jauh, jadi mindahin marketnya nggak susah. Ngomong-ngomong tentang riset nih Ci, ini kan produk yang dari tadi kan Cici sempat main ke Hong Kong ini kan ya, terus dapat menunya rasanya di Singapura kayak gimana, terus riset apa aja yang dilakukan sampai terjadilah menu yang seenak ini nih Ci? Sebenarnya risetnya nggak serius-serius amat, cuman aku tuh berusaha mendatangkan cara masaknya aja yang sama pakai claypot, tapi isinya tuh beda banget kok. Yang di Hong Kong aku makan tuh nggak kayak gini. Jadi cuma cara masaknya aja yang sama. Terus terutama kalau di sana kan banyaknya non halal. Nah, aku tuh memang pengen banget memperkenalkan makanan-makanan yang biasanya dimasak non halal, sekarang tuh halal di sini. Jadi semua orang bisa makan. Dan enak banget ini foodpreneur yang ada dimanapun harus coba nih Ci ya. Harus coba. Oke. Terus Ci, kalau ngomongin tadi riset, produk, bisnis, bikinnya awal-awal emang susah nggak sih? Apalagi packagingnya kayak gini. Ini emang custom sendiri atau gimana? Iya, ini pesan sama orang. Paling repot urusan ini aja ya. Waktu itu sempat lagi pas kita nyari-nyari ini tuh, aduh nggak dapet. Jadi udah coba bikin sampai ke Jogja, gitu ya, bikin bukan ini nih yang gue mau gitu. Terus ada lagi supplier yang ngasih contoh, pas bikin ternyata ada aroma lain. Ada aroma lain pas dibakar tuh dia ngeluarin aroma lain. Karena tanah liat tuh kalau dibakar sebenarnya mengeluarkan aroma kan. Nah gimana nih cara biar aroma yang lain ini nggak ikut masuk ke makanan? Itu sulit. Sampai akhirnya sempat mau menyerah. Udahlah jualan yang lain aja, nggak nemu nih claypotnya gitu. Dan Cici langsung pesen di Hong Kong ini? Enggak sih. Enggak, ini bikinan Indonesia. Oh akhirnya ada ya. Tapi emang di Hong Kong model-modelnya kayak gini Kak? Atau iya, mirip sekali. Mirip. Cuman lebih besar karena mereka tuh porsinya lebih besar aja. Ini tuh porsi sedang lah gitu. Porsinya, jadi kita harus nambah ya Ci ya kalau menarik. Terus Ci, kalau untuk produk nih, varian. Ini ada cireng juga nih teman-teman nih dengan yang khas banget nih. Tebal banget, terus cabenya juga menarik. Produknya ada apa aja sih Ci? Variannya ada berapa aja nih? Ngomongin harga juga boleh. Macam-macam. Jadi si yang coba ya Ci. Yes, sambil cobain. Yang menu utama, bukan utama ya, best seller kita tuh kan si mie kriuk siram ini. Iya. Nah, mie-nya kalau mau diganti pakai miswa bisa. Kalau pengen diganti pakai nasi bisa juga. Gitu. Jadi dari satu itu aja ada beberapa macam. Terus dagingnya yang tadi kamu coba kan sapi. Kalau kamu prefer makan ayam, kita ada juga daging ayam. Oh gitu. Daging ayam, sapi. 2. Kalau daging pilihannya 2. Nah, kalau mie-nya kan beda nih Ci ya. Ada yang tipis, ada yang tebal banget. Ini tuh miswa ya. Lihat ini miswa nih. Cuma ada 2 varian. Kalau mie-nya 2, ada 3. Satu lagi shirataki karena kita memfasilitasi orang-orang yang lagi diet low karbo. Oh, awal. Ada bener. shirataki. Shirataki itu nilai karbonya hampir 0 kabarnya. Jadi buat cewek-cewek atau yang lagi diet karbo tuh biasanya pilihnya shirataki. Ini cirengnya kayaknya enak juga dikuahin ya Ci. Oh iya, banget. Wah, celup-celupin. Nah, lalu Ci, untuk sebelum memulai bisnis Ci, persiapan apa aja sih, atau ada ilmu atau apa nih yang harus disiapkan nih teman-teman foodpreneur? Kepo nih persiapan mental. Mental yang pertama. Pernah rasa drop lagi, bangun lagi, itu bisnis ya Ci ya? Iya. Bener-bener modal nomor 1 mental ya, dan mindsetnya harus tetap. Harus semangat terus aja. Yang perlu disiapkan sih ya menu tuh kita nggak bisa jalan dengan yang sedikit-sedikit banget, karena kita perlu menghadirkan variasi yang cukup banyak untuk orang bisa milih gitu. Terus udah gitu stok menu juga nggak dikeluarin semua berbarengan, karena kita sambil lihat juga kan, kita sambil seleksi nih, oh ya ini kayaknya kurang bagus, ya udah buang ganti yang baru gitu. Tapi selalu ada menu-menu yang memang selalu ada, nggak pernah enggak, karena itu yang
diminati orang banget. Oke. Jadi menu favorit di sini adalah si mie kriuk itu. Ini ya, mie yang tebal-tebal ini ya. Oke, teman-teman food planner ntar lihat tuh videonya ya. Ini benar-benar menarik. Yang belum lagi di Bandung juga wajib kesini Ci. Harus. Nah, lalu Ci, ngomongin tentang strategi ini nih, marketing nih. Apa aja sih yang dilakukan nih di Sasa? Strategi marketing tuh kebetulan karena kan aku aktif di sosmed. Yeah. Jadi memang hampir 100% marketing kita berlangsung di sosmed. Terus udah gitu banyak teman-teman yang juga influencer, terus mereka pada kesini makan terus senang, terus pada share, itu kita kebantu banget dari situ. Jadi yang mouth to mouth tuh sekarang jadi thumb to thumb, karena dari jempol orang sharing, orang datang lagi gitu ya. Sejauh ini sih aku belum pernah pakai strategi marketing konvensional, misalnya bagi flyer, enggak ya, brosur apa, spanduk, brosur enggak. Gitu belum pernah. Karena kita memang ya udah di sosmed aja, di Instagram dan di Twitter. Dari situ aja lumayan banget, kebantunya lumayan banget. Ci, pasti sosmed yang belum kan tadi TikTok, jangan lupa ya di follow juga nih, ada TikTok foodies juga ada. Di situ isinya tentang edukasi. Ada edukasi makanan. Jadi bukan cuma gini. Iya. Oke. Nggak ada Ci. Harus follow Ci. Buka TikTok ya Ci ya, harus aktif juga di situ. Terus Ci, ngomongin tadi strategi marketing udah ada. Terus selama ada 1 tahun lebih nih dengan Cici Klepotnya, problem yang dihadapi apa aja nih Ci? Kalau sekarang sih problem yang dihadapi adalah pasti sama pengusaha dari semua lini bisnis ya, kecil maupun besar, tuh adalah si pandemik ini kan, karena kita juga nggak tahu berakhirnya kapan. Terus cukup memukul karena we have no preparation at all, kan kaget dong semua orang. Itu aja sih yang paling utama. Terus yang kedua sih minor lah, macam-macam kayak masalah operasional, misalnya tiba-tiba karyawan ada yang nggak masuk, gitu-gitu aja. Nah, kalau ngomongin tadi solusi dari pandemi kemarin nih Ci, ada nggak produk-produk yang dibuat frozen atau apa nih Ci? Iya. Jadi waktu pas kita terpaksa harus meliburkan dulu warung, aku di rumah tuh mencoba bikin produk-produk frozen. Macam ada ayam goreng, ada chicken wings, terus ada chicken katsu, gitu-gitu yang karena kan orang semua juga lagi nggak bisa keluar rumah, jadi kita berusaha menciptakan menu yang orang bisa makan di rumah dan gampang. Dan harus diakui bahwa nggak semua orang bisa masak, yang biasa bekerja mungkin kan nggak terbiasa masak. Nah itu kita bantu support dengan makanan-makanan yang lo tinggal goreng aja, tinggal rebus aja gitu kan. Nah tapi terus kemudian setelah itu berjalan, saya mikir si Cici Klepot nih harus tetap ada warnanya, nggak boleh hilang, karena sebetulnya ayam goreng kan bukan jualan di Cici Klepot, walaupun brandnya brand Cici Klepot. Jadi akhirnya kita mengusahakan untuk gimana sih menyiapkan si mie kriuk ini supaya bisa dikirim keluar kota. Akhirnya sekarang udah bisa paling jauh kirim ke Bali, udah aman. Jadi udah bisa makan mie kriuk di Bali. Jadi yang teman-teman foodpreneur lagi nonton dimanapun kalian berada bisa di order nih ya langsung ya. Kebetulan sekarang ini tuh kita masih mempergunakan jasa salah satu ekspedisi logistiknya. Dan dia tuh baru sampai Bali, Jakarta, Jabodetabek ya, Semarang, Surabaya, Jogja, Solo, Malang. Yang lain belum. Kita masih nunggu apakah dia akan segera membuka ini di cabang di kota lain, atau nanti kita menemukan ekspedisi yang lain yang bisa membawa si mie kriuk lebih jauh lagi. Iya. Kalau ngomongin tentang klepot sih emang aku cuma taunya Cici Klepot nih. Jadi udah nggak usah tahu yang lain. Coba dinaikin lagi sih biar jadi top of mind aja Ci. Ya. Siapa aja nggak tahu klepot nantinya. Nah lalu Ci, kalau ngomongin tentang produknya frozen ya Ci ya kemarin, selama ini masih ada orderan lagi juga buat frozennya atau mau fokusnya ke offline aja atau tetap kayak masih, tapi kita cukup banyak mengurangi produk-produk yang tadi ku bilang yang bukan warnanya Cici Klepot gitu. Karena kita pengen kembali karena kita pengen kembali produk kita nih Cici Klepot gitu. Jadi akhirnya beberapa produk yang memang tidak nyambung dengan warung ini kita eliminasi. Mie kriuk bisa dikirim dong ya? Banget, bisa banget. Ditunggu nih. Langsung order di mana Ci? Kalau mau order nih teman-teman di Instagram. Semua informasinya ada di Instagram Cici Klepot. Gampang carinya @ciciklepot. @ciciklepot. Pokoknya semua infonya ada di situ. Informasi jam operasional, informasi promosi, segala macam ada di sini. Dan kan Cici tuh influencer nih, Pondok pengen juga dong nge-follow Cici ya. Instagramnya apa nih Ci? Jadi kalau Instagramku yang buat traveling ada di Pasyatama, blognya pasyatama.com. Terus kalau yang untuk makanan ada di Surga Makan. Surga Makan. Nah Ci, ngomongin pertanyaan selanjutnya nih tentang jangka pendek dan ke depan nih Ci. Apa aja sih yang akan dilakukan sama seorang Ci Sasha ini?
Kalau jangka pendek sih pengen terus menghadirkan menu-menu baru. Supaya orang yang udah mungkin doyan banget tapi bosen juga ya pengen nyobain menu yang lain, itu kita ada. Jadi menu baru tuh harus selalu ada. Terus itu jangka pendek. Jangka panjangnya sih pengen punya brand baru. Seperti ibu-ibu tuh anaknya yang ini udah bisa jalan, udah bisa ditinggal sendiri, pengen punya anak lahirin anak lagi ya. Iya. Nah, apa nih Ci, kepo-kepo nih kita mau Belum bikin tahu berapa? gue juga. Harus yang disuka lagi nih Ci, Iya, bener. betul. Karena tripod juga jadinya ini menjalankan dengan enak ya, energik banget kan Ci. Iya. Nah, sekarang nih Ci, teman-teman di sini foodpreneur banyak yang lagi pengen mulai bisnis Ci. Boleh dong Ci, karena visi kita adalah ingin membuka lapangan 1 juta pengusaha kuliner yang ada di Indonesia nih Ci. Nah, mau dong Ci saran dan tipsnya buat teman-teman foodpreneur nih. Nah, sarannya sih satu. Banyak sih sarannya. Cuma yang pertama adalah start small. Start small itu mulai dengan apa yang kita punya gitu. Kalau saya secara pribadi sih belum berani misalnya meminjam modal usaha gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa teman yang memang harus memulai dengan meminjam modal usaha, tapi usahakanlah jumlahnya tuh nggak yang miliar atau juta ya. Mendingan dari kecil-kecil aja ya. Sesuaikan banget sama kemampuan kita gitu. Jadi amit-amit misalnya tidak jalan, ya udah itu yang hilang gitu. Jangan sampai kita mempertaruhkan apa yang sebetulnya kita nggak punya. Oke. Lalu Ci, apalagi nih pesan-pesannya buat teman-teman calon entrepreneur, foodpreneur? Terus udah gitu sesuai pengalaman juga adalah mencoba mengerjakan semua pertamanya sendiri supaya kita sempat dari awal nih kayak sempat motongin bawang, ngupasin bawang gitu ya. Itu kita jalani. Itu kita jalani sendiri supaya pada saat kita punya karyawan kita ngasih instruksi tuh kita tahu apa yang harusnya dia kerjain dan tahu cara ngerjainnya gimana gitu loh. Jadi kalau kita bikin SOP pun jadi Cici udah tahu paham dari A sampai Z ya. Iya, ngasih tahu ke kru pun jadi nggak cuma ngasih tahu tapi ngomong doang. Gue udah eksperimen nih. Lu gue udah tahu kok ngerjainnya gimana gitu. Oke. Terus sih sekarang tadi ngomongin tentang cara pesan-pesannya nih buat teman-teman. Nah, kalau kasih semangat Cici nih ke para foodpreneur calon mau gimana nih Cici? Silahkan semangatin teman-teman. Jadi mungkin satu hal yang perlu diingat, mungkin juga belum kepikir waktu itu, saya waktu mulai juga nggak kepikir sih bahwa ternyata kita membuka tempat makan, berjualan makanan itu ternyata menciptakan lapangan kerja buat banyak orang. Dan itu tuh bisa dibilang pengalaman dan perasaan yang nggak bisa beli ya gitu, karena aku juga nggak sadar kok gitu waktu pertama tuh buka pengen bisnis aja, tapi setelah jalan dengan kita buka gini tuh punya karyawan kita bisa menafkahi keluarganya gitu. Itu tuh luar biasa dan menurutku itu bisa jadi motivasi dan itu adalah yang jadi motivasiku untuk membuka brand baru karena dengan punya yang baru kan kita jadi lebih banyak lagi orang yang punya kerja. Apalagi di tengah pandemik ini Ci. Banyak banget yang butuh pekerjaan. Yang lagi butuh kerjaan. Iya. Oke. Ditunggu nih, kita doain ya teman-teman ya, semoga segera si Sasa bikin brand-brand baru yang fenomenal lagi selain Claypot. Nah. Oke. Ci, jadi kita sebelum coba kita closing dulu nih Ci ya. Teman-teman foodpreneur dimanapun Anda berada harus follow Instagramnya Cici Claypot dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Foodies. Masuk juga ke grup-grup Telegram ya, karena kita ngebangun komunitas positif di situ, isinya pengusaha kuliner sih ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang join pun jadi sukses juga kulinernya kayak Cici Claypot. Nah, amin. Nah, lalu Ci, kalau teman-teman yang mau kesini, tadi Instagramnya ada. Ini alamatnya di mana Ci? Alamatnya di Jalan Trunojoyo nomor 58 Bandung. Kita buka setiap hari jam 11 siang. Saat ini kita buka sampai jam 8 malam. Jadi malam. bisa makan siang, bisa makan malam. Bisa sore-sore kayak gini nih enak banget ya. Kalau digojekin atau GoFood kurang enak ya? Iya. Kita menyediakan layanan delivery sih sebetulnya. Maksudnya layanan pesan antar ada di Instagram kita infonya. Tapi kalau bisa datang akan jauh lebih menyenangkan. Apalagi dengan Claypotnya nih. Oke, terima kasih teman-teman foodpreneur sudah menonton kita ya Ci ya. Mudah-mudahan besar manfaatnya nih Ci. Mudah-mudahan berbagi sharing ilmunya. Mudah-mudahan. Sukses ya. Dadah Ci. Bye semua. Thank you.